muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Transisinya adalah sekularisme, tapi foya-foya dan kaya raya itu materialisme kapitalisme. Benar. Kita gagal memahami takdirnya Allah, merasa bahwa kita sudah saatnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sedangkan kita belum pantas untuk mendapatkan itu. Terus kemudian akhirnya kita kecewa sendiri dan merasa takut dengan masa depan kita, malah paling ekstrim ya sampai kita membunuh diri kita sendiri. Di mana perspektif kebahagiaan hari ini adalah memiliki sesuatu dan sesuatu itu sifatnya fana. Sehingga orang muter-muter dan berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu. Tidak rampung-rampung. Gak selesai-selesai. Ketika mereka frustasi semua sesuatu sudah dimiliki, larinya adalah kepada drugs dan segala macam. Baru ada masalah, healing, tapi nggak hilang-hilang Ya. perasaan sedihnya. Padahal udah pergi kemana-mana, udah traveling keliling dunia, tapi ternyata dia nggak menemukan bahagia yang dia cari. Benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pulang ngaji semuanya, sehat semua pasti ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki episode baru ini setelah sekian lama. Dan ini menariknya saya dan Gus Amin di sini kita ditemani salah satu influencer luar biasa. Iya. Habib Ja'far sepertinya. Oh bukan. Dek remah nikah. Iya. Inilah dia King Sifrun. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebe. Sehat King ya? Sehat. Manggilnya apa nih? King, Kang atau Kong gitu? Kong. Kalau Kong ketuaan kayaknya ya. Manggilnya coba Mas Gibran aja. Waduh. Aduh. Makan siangnya mana Mas? Aduh. Kalau Mas Gibran Solo. ini kosong. Iya. Ini ada isinya nih. Ada. Hanya orang yang beriman yang bisa lihat. Iya. Ya ini namanya teko konstitusi teman-teman ya. Nanti yang mau beli bisa cek keranjang kuning. Baik. Nah King Sifrun gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Tapi kok tadi remah emang dari Madura? Dari Madura. Oh Madura mana? Jember. Oh Madura swasta teman-teman. Madura Bolong swasta. aja ya. Iya. Madura udah tangan ketiga lah. Oh iya. Loh Gus Amin, biasanya kalau Gus-Gus tuh kan Jawa Timur. Ada nasab ke Madura juga nggak? Kalau ke Madura nggak ada sih. Nggak ada ya? Kita murni nasabnya dari Jawa Tengah semua. Jawa Tengah. Oh luar biasa teman-teman. Saya dari Bogor, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Dari Bogor. Bogor gue mah, gue Bogor rege gitu kan ya. Bogor rege. Emang kenapa sih nggak boleh? Iya dong. Luar biasa. Tapi memang aura Maduranya kuat sekali ya. Saya lihat beliau tuh kayak ini loh apa? Warung 24 jam gitu loh. Auranya. Iya. Warung akhir zaman. Berarti nanti panitia minta tolong teman-teman, ini nanti selesai podcast, ini harus diberesi, takutnya dikiloin sama beliau ya. Besi. Langsung feeling emang sama besi. Tapi betulnya King Sifrun, untuk tinggal di Madura juga atau di? Tinggal kebetulan di lapas. Waduh, di lapas malah nih. Lapas MK enggak? Bumi ini kan lapas bagi orang yang beriman. Waduh. Jenengan gak merasa itu lapas ya berarti iman Anda bermasalah. Astagfirullahaladzim. Luar biasa ya. Madura ini memang suka ini ya. Nampar-nampar. Ya Gus ya. Cuman pakai besi rel. Luar biasa. Tapi emang gitu ya Gus ya. Emang dunia ini tempatnya penjara ya Gus ya. Betul. Domisili Bogor. insya Allah. Domisili Bogor. Oh tetangga berarti kita. Kita tetangga ya Ge gitu kan. Luar biasa loh. Tapi ngomongin dunia sebagai lapas ini kan berarti ada ayat Quran juga ya Gus ya yang berhubungan soal itu ya pasti ya. Dunia sebagai penjara untuk orang-orang yang beriman gitu. Karena memang yang namanya dunia ini, aduh. Apa itu Gus? Jatuh ya? Gak apa-apa itu dunia Gus. Gak apa-apa. Jatuh gak apa-apa. Ya. Yang namanya dunia itu kan memang dari kata dana. Dana itu artinya rendah. Dana itu artinya rendah. Terus adna itu sesuatu yang kemudian lebih rendah. Terus kemudian dirubah menjadi bentuk dunia.
tempat kita kemudian yang sifatnya memang rendah, memang tidak ada kemudian sesuatu yang bisa kita istimewakan di dunia. Bahkan sampai ada hadis qudsi itu kan, hadis qudsi yang berbunyi wada'tu rahata fil jannah wan nasu yatlubunaha fid dunya. Allah itu sampai bilang, aku itu letakkan istirahat itu di surga, tapi mengapa kebanyakan manusia itu malah mencari istirahat di dunia. Waduh, iya lagi, bener lagi. Padahal itu penjara bagi kita semua. Iya, penjara, bener. Makanya kadang-kadang ya, karena kita tidak paham bahwa dunia ini adalah penjara, kita jadi suka mencari kebahagiaan yang semu. Wah, ini. Betul. Kebahagiaan yang memang Fana ya Gus ya? kalau kita cuman cari bahagianya saja itu cuman dapat sesaat dan akan hilang ketika memang kita mencari kebahagiaan itu bukan dari sumber daripada kebahagiaan. Nah, hari ini insya Allah kita akan bicara tentang tutorial jadi bahagia. Tutorial Tutorial bahagia. jadi bahagia. Insya Allah. Gimana sih kita biar bahagia itu nggak hilang-hilangan? Kalau anak-anak zaman sekarang itu kan sukanya kalau baru ada masalah healing, tapi nggak hilang-hilang Ya, perasaan sedihnya. Iya. Padahal udah pergi kemana-mana, udah traveling keliling dunia, tapi ternyata dia nggak menemukan bahagia yang dia cari. benar. Banyak kan overthinking Gus ya, bikin status gitu. Latar belakang atau backsoundnya biasanya lagunya Gea. Iya, jiwa yang bersedih gitu. Apalagi jiwa yang bersedih dibikin sampaikan gitu, jadi biar makin deep gitu. Tapi menarik nih Gus, tadi dari penjelasan Gus Amin ya, kalau dari King sendiri nih ngomongin soal kebahagiaan atau apa, ada ayat favoritnya King nggak yang soal ke situ gitu? Kalau tentang kebahagiaan ya. Mm-mm. Ya kebetulan kalau saya nih Gus ditanya tentang ayat favorit, kan beliau sering nanya ayat favoritnya siapa, apa ke siapapun mungkin ya jenengan nanya. Karena aku sering dengerin beliau. Masya Allah. Ayat favorit. Jujur ya aku gak akan bisa jawab surat favorit, ayat favorit itu gak akan bisa. Karena gak tahu mana yang paling favorit. Jangankan ayat, jangankan surat. Bahkan saya yang sarjana musik aja ditanya musik favorit itu gak tahu musik favoritnya mana. Karena kita itu tipe orang yang bisa menikmatin semua sesuatu yang Kita cintai. kita nikmatin. Semua musik bisa tak nikmatin. Dan itu gak semua orang kayak gitu. Dan semua Quran itu bisa kita nikmatin. Sehingga Quran mana yang paling favorit itu sifatnya situasional. Berubah dengan hitungan waktu. Tapi kalau ditanya ayat mana yang paling susah untuk dilafalkan, saya itu gak tahu, mungkin Gus Amin ngerti ya alasannya. Ketika tilawah itu pasti akan menemukan kesulitan di surat At-Taubah. Gak tahu ya kenapa image-nya, rasanya itu ora penak dilisankan itu kayak rodok abot. Susah Ya, gitu ya. Mungkin karena memang tentang azab ya. Ya. Mungkin tentang azab. Sehingga kerap kali itu kenapa saya teringat At-Taubah itu kan tidak pakai bismillah. Langsung ta'awudz ya. Ya karena gak kuat At-Taubah berhenti, biasanya dibaca At-Taubah berikut kita otomatis baca bismillah. Lagi ayat suratnya kudune bukan pakai bismillah. Benar. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah tentang kebahagiaan, aku malah keinget nyambung dari ucapannya Gus Amin Amin tadi ya. bahwasanya dunia itu menyediakan kebahagiaan yang semu. Dan memang lucunya manusia adalah mencari kebahagiaan di tempat di mana Kebahagiaan itu tidak ada. tidak ada. Di mana kakek kita dan nenek kita, bapak dan ibu para manusia, Adam dan Hawa itu diturunkan di bumi sebagai tempat siksaan, Wow. Sebagai hukuman. tempat hukuman, Hukuman. tempat penjara.
Kok kita nyari bahagianya di penjara? Yo gak nemu. Ya antum lagi di penjara, lagi dicambuk. Ya nyari nikmatnya cambukan itu di mana? Ya orang bakal ketemu. Tidak ada bakal ketemu. Sakit yang ada Bakal ketemu. malahan. Benar. Kita mencari kebahagiaan di bumi itu ibaratkan orang lagi mencari kebahagiaan tapi kebahagiaan dalam bentuk siksaan. Ya, Sehingga gak akan pernah ketemu. gak akan pernah ketemu. Maka yang paling tak ingat adalah turunnya Adam dan Hawa. Malah turunnya Adam dan Hawa ya. Iya, kulnah bitu min hajami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 38. Iya. Insyaallah. Jadi bapak kita itu gak dipeseni sama Allah, dam lek kowe turun di dunia nanti jangan lupa sholatnya. Ya. Enggak. Jangan lupa zakatnya. Bukan, jangan lupa puasanya. Tapi dipeseni justru pesannya Allah adalah pesan kebahagiaan. Wow. Baru Dan tahu ini. bahagialah di dunia. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi apa syaratnya? Qul nahbitu min hajam fa imma ya'tiyannakum minni huda. Syaratnya itu. Ikut petunjukku, kamu akan bahagia. Di mana kebahagiaan itu Allah terjemahkan. Ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu Bung Rehan. Bukan Bung Toel ya. Toel gak diajak. Itu timnas bahagia Toel gak diajak. Iya. Maaf Bung Toel ya, saya gak kenal Anda. Tapi luar biasa. Kalau dari Gus Amin sendiri nih, dari kalimat walau khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu gimana Gus dari segi tadabbur ayat kalimat? Mungkin bisa dibedah Gus itu. Oke. Kan ada kaidah dalam bahasa Arab bunyinya wa biddihi tatabayyanul asya. Ketika kemudian kita mengerti lawan katanya, maka kita akan kemudian mengerti hakikat sebuah kata yang kita bahas. Kita ngerti yang namanya tertawa karena kita paham bagaimana menangis. Kita ngerti bagaimana tinggi karena ada yang pendek. Kita ngerti bagaimana itu luas karena ada yang sempit. Jadi dengan kita mengerti lawan katanya, kita bisa paham makna dari kata yang sedang kita bahas itu seperti apa. Nah, tadi kita punya 2 poin ya, bahwa kebahagiaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu kuncinya 2. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak khauf dan tidak bersedih atau tidak yahzanun. Hazana yahzanu. Tidak kemudian bersedih. Nah, lalu gimana lawan kata daripada 2 kata tersebut? Lawan kata dari khauf itu apa? Lawan kata dari hazan itu apa? Kalau lawan kata dari khauf, khaufa ya khaufu, itu lawan katanya adalah al-amnu. Al-amnu itu artinya adalah ketenangan. Dekat dengan kata al-iman. Nah, apa hubungannya antara ketenangan dengan keimanan? Karena satu-satunya ketenangan hakiki yang bisa kita dapatkan itu hanya melalui keimanan. Oke. Kita tidak akan pernah bisa merasa tenang, merasa aman, merasa kemudian hatinya nyaman kecuali dengan keimanan. Iya, gak beriman susah. Yang namanya keimanan itu kan bicara tentang hati ya. Benar Gus, benar banget itu. Kita bisa tenang bahwa pasangan kita itu gak selingkuh karena kita percaya. Iya. Kita bisa tenang bahwa dunia ini akan baik-baik saja untuk kita karena kita percaya dengan orang-orang yang support kita dan sebagainya. Gak trust issue berarti ya Gus ya. Gak trust issue dan sebagainya. Nah, memang kunci daripada untuk tidak takut, untuk tidak kemudian merasa sendirian, itu memang kekuatan kepercayaan. Wow. Bagaimana kemudian hati kita ini punya kepercayaan kepada sosok yang tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan kita. Yes. Dan satu-satunya sosok yang tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan kita adalah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah kemudian mengingkari janji-janjinya. Itu baru kata al-khauf. Yang kemudian kalau kita bahas lebih detail kayaknya satu kata ini aja nggak cukup. Rampung-rampung. Gak selesai, bisa berjilid-jilid sepertinya ya. Berarti
Berarti orang yang punya penyakit mental khauf Khauf, atau takut adalah sederhananya adalah orang-orang yang kehilangan kepercayaan terhadap takdirnya Allah. Betul. Dia kehilangan amannya, Iya. kehilangan imannya. Betul. Sehingga betul. orang-orang ini merekayasa takdirnya Allah sesuai dengan apa Apa yang yang mereka pengen. Benar. mereka ingin. Karepe dhewe berarti. Dengan bisikan setan mungkin, dengan hawa nafsu dia, sehingga mereka takut sendiri. Padahal ketakutan itu mereka create atas ketidakpercayaan kepada takdirnya Allah. Betul. Jadi betul. keinget teman-teman kita yang ateis agnostik ya. Ya pasti mereka punya keresahan yang sifatnya khauf tadi ya. Iya pasti sih. Khauf. Mungkin inti daripada mengapa banyak teman-teman yang mereka mulhid atau enggak percaya dengan keberadaan Allah, itu mungkin inti masalahnya adalah gara-gara mereka merasa khawatir dengan masa depan mereka. Oh. Merasa takut dengan masa depan mereka. Dan mereka merasa bahwa nggak ada yang menjamin masa depan mereka. Oh, dari situ aku ngeh kenapa Allah itu begitu keras terhadap, mohon maaf Gus, pelaku bunuh diri. Betul. Seolah-olah Allah itu memberikan hukuman kepada orang-orang yang kafir. Ya. Iya. Ternyata akarnya adalah orang yang bunuh diri adalah orang yang kehilangan imannya terhadap Kehilangan takdirnya Allah. Betul. Makanya mereka bunuh diri. Iya. Mereka Gitu udah loh. merasa aku gimana masa depan udahlah bunuh diri aja gitu mereka udah. Enggak, makanya kan banyak orang-orang yang bunuh diri belakangan ini kan kasusnya merebak. Iya. Tapi netizen ini berusaha untuk mendoakan orang-orang yang bunuh diri karena memandang korban itu sebagai sesuatu yang tidak bersalah. Kan image-nya begitu ya. Benar, Iya, benar. iya. Korban. Padahal ketika dia korban bunuh diri di satu sisi dia pelaku yang meragukan Kepercayaan itu kepercayaan tadi, terhadap gitu Allah. loh. Padahal Allah sudah berkali-kali menegaskan dirinya bahwasannya rahmatnya mendahului azabnya. Benar. Dan uniknya ayat tentang bunuh diri itu ditutup dengan ayat yang atau kemudian kalimat yang berbicara tentang bahwa Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, Allah itu sayang sama kalian. Iya benar. Ibarat orang tua. Orang tua itu kadang-kadang melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu yang memang belum pantas kita lakukan. Iya. Apakah kemudian orang tua melarang itu karena benci atau karena tidak suka dengan kita atau menghalangi takdir kita? Bukan. Tapi Karena kita sayang. dibolehkan untuk mengerjakan itu di saat yang lebih tepat. Hmm. Kayak misal teman-teman mungkin pernah ngalami yang nggak boleh pakai bolpen merah. Ya. Nggak boleh pakai bolpen merah. Apakah itu dilarang? Benar-benar dilarang untuk kita kerjakan? Bukan literally benar-benar dilarang, tapi memang belum waktunya kita memakai bolpen merah. Iya. Gak boleh naik motor Nggak gitu. boleh naik motor. Gak boleh Karena naik gunung. Belum saatnya aja. Nah kadang-kadang kita gagal memahami takdirnya Allah, merasa bahwa kita sudah saatnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sedangkan kita belum pantas untuk mendapatkan itu. Iya, Terus kemudian akhirnya kita kecewa sendiri dan merasa takut dengan masa depan kita, malah paling ekstrim ya sampai kita membunuh diri kita sendiri. Iya. Dan Allah tutup dengan kalimat tadi bahwa kalau kalian tidak percaya dengan takdirnya Allah, percaya deh Allah itu sebenarnya sayang sama kalian. Betul. Iya. Berarti ini khauf ini jadi kebuka Gus. Khauf ini banyak menjadi akar daripada permasalahan kehidupan manusia. Betul. Contoh manusia punya permasalahan pinjol, Ya pinjol. permasalahan Slot. slot. Ya. Ternyata itu kalau ditarik ke belakang ya berangkat dari khauf, Khauf, tidak iya. percaya bahwasanya Allah telah menjamin rezekinya. Rezekinya. Orang yang berzina, Ya. orang yang pacaran adalah orang yang kehilangan kepercayaan kepada Allah bahwasanya kalau waktunya sudah tiba Allah akan sediakan jodoh bagi Jodohnya. dia yang tepat. Betul. Banyak berarti problem sosial, problem psikologi, problem ekonomi. Orang yang riba gitu juga Berangkat kan. karena dia nggak percaya. Gak percaya. Padahal rezeki Allah itu yang kan jamin. sudah Allah jamin. Iya. Cuman caranya kita mau dapetinnya bebas. Mau caranya sing halal apa caranya sing haram. Cuman mereka yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap Allah, apapun caranya akan dilakukan. Iya dihalalkan. Betul. Pengen jadi
pemimpin gitu. Wah, saya nyari bantuan siapa gitu. Susah lah emang sama orang Solo ini. Sebaiknya nanti beliau di crop sendiri aja. Karena ini sudah di luar frame ya teman-teman. Iya, kan siapa tahu gitu. Wah, saya pengen jadi pemimpin, apa saya telepon paman saya? Wah, gitu. Jadi ketua RT ya. Ya, jadi ketua RT. Ketua misalnya. RT. Gara-gara misal pamannya itu punya jabatan di MK, Majelis Kampung. Ya, majelis kampung misalnya. Misal ya ini misal ya. Luar biasa. Iya, kembali ke tadi berarti kan ketika orang-orang ini beliefnya sudah berubah, beliefnya hilang, terus kemudian mereka trust issue sama Allah. Dan ini akar masalah yang serius sebenarnya. takut. Iya, akhirnya apa? Ya tadi munculnya masalah-masalah yang sudah mulai viral, orang nyilet-nyilet tangan, orang bunuh diri, bahkan orang, dan ketika kita terjun ke masalah tersebut, otomatis ya semakin tercerai-beraikan gitu loh, nggak selesai-selesai gitu masalah ini gitu. Main slot kalah dia pinjol buat nutup, pinjol nggak ini pinjol lagi buat gali lubang tutup lubang, makin Semua. hancur semua. Mabuk, Nah. ya ternyata berangkat dari khauf itu. Ngobat Takut gitu. penyimpangan seksual. Karena dia tidak percaya bahwasannya di kesendirian kita, di kesepian kita, di musibah yang kita hadapi, di masa depan itu tidak ada orang yang akan hadir untuk mencintai kita. Iya. Iya, betul. Berarti sebenarnya tujuan banyak manusia ini mencari happiness berarti ya, mencari kebahagiaan berarti kan ya. Lah itulah yang kenapa aku itu secara personal kalau ngomongin kebahagiaan, ya pesan Allah pertama kepada Adam itu sangat berkesan. Iya. Kalau orang-orang yang sudah di pengajian ditanya tujuan hidup manusia kan jawabannya beribadah atau menjadi khalifah. Iya. Wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30 ya. Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Illa liya'budun. Cuma dua. Cuman kemarin ketika Ramadan itu temanku dapat masalah, jenengan tahu ya? Temanku itu dapat masalah, namanya Mas Wimar. Mas Wimar itu dia ngisi kajian. Saya tahu arahnya. Arahnya itu menjelaskan bahwasanya Allah itu sudah menyiapkan tujuan bagi manusia, Benar. yakni beribadah. Tapi yang dijadikan contoh adalah bukan orang yang aware terhadap keimanannya. Jadi salah satu komika yakni Mas Panji itu dijadikan contoh. Insya Allah Mei beliau berdua akan ketemu kayaknya. Oh iya, alhamdulillah. Sehingga ini mungkin bisa tak jadikan contoh dan save. Mas Panji itu dikritik dengan omongannya yang Mas Panji meyakini diri dia itu dihadirkan, dihidupkan sama Allah untuk menjadi seorang komika. Ya, sebagai stand up komedian. Jalan hidupku ini dikritik pakai ayat itu. Ya. Ya tentu saja menjadi masalah. Iya, pastilah. Tentu saja menjadi masalah. Padahal Quran ini hudalinas. Iya. Jadi aku berpikir kalau Quran mengklaim sebagai hudalinas berarti ada satu kunci yang dimana semua manusia akan menyepakati. Betul. Sedangkan pembahasan hidup kita untuk beribadah itu hanya bisa disepakati oleh mereka yang sudah iman sama Quran. Iya. Tujuan kita apalagi menjadi khalifah di muka bumi. Apalagi tuh. Oh, belum tentu akan disepakati gitu loh. Nah, berarti ada satu kuncian yang menjadikan layak Quran itu dijadikan sebagai hudalinas adalah ketika semua manusia baik kafir, baik muslim, tua, muda, kaya, miskin, kecil dan besar, panjang dan pendek, itu akan sepakat, iya ini yang kita cari. Bahagia. Ternyata bahagia pesannya Allah kepada Mbah Adam itu. Bapak kita itu. Berarti malah Allah ketika menurunkan Adam ke bumi bukan Adam jaga sholatmu, jaga ini bukan gak? Tapi berbahagialah berarti. Betul. Oke. Termasuk di sisi lain Allah itu pengen menegaskan, lek kowe mencari kebahagiaan ini lo panduannya ini di sini. Di Quran. Bukan di tempat yang lain. Ya. Hari ini kita belajar ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang psikologi manusia, ilmu tentang humaniora. Tak sedikit para ahli itu yang masih kebingungan membedakan apa bahagia dan apa itu senang. Loh, berarti bahagia sama senang itu berarti beda ya? Beda. Oh, tak kira sama. Lek sekarang kan memang pada umumnya pemikiran dunia itu membuat kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Bener sih. Karena kita hidup di era di mana eranya yang berkuasa adalah ideologi kapitalisme. Oke. Jadi ibaratkan
kalau gak setuju kapitalisme ideologi, kita akan sepakati orang barat itu akan menyepakati hari ini filsafat yang sedang menguasai dominasi dunia itu filsafat realisme punya Aristoteles. Oh alah. Jadi kita hidup ekonominya kapitalis, sosialnya itu sekularis, dan kemudian politiknya itu pragmatis, dan kemudian kita itu punya gaya hidup yang materialistis. Benar. Sehingga kebahagiaan itu diterjemahkan dengan kepemilikan sesuatu. Nggak akan lepas dengan kepemilikan materi. Benar. Sehingga antum kayaknya akan sangat familiar dengan tagline. Di mana tagline ini menjadi apa ya? Simplifikasi tentang kebahagiaan yang diyakini hari ini, yang diimani hari ini. Ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Transisinya adalah sekularisme, tapi foya-foya dan kaya raya itu materialisme kapitalisme. Benar. Atau diterjemahkan 4 poin kebahagiaan di dunia hari ini, harta, tahta, wanita. Telu, harta, tahta, wanita. Ya semuanya materi. Ya. Padahal kesenangan itu ketika disandurkan kepada materi, Allah ngendiko kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Ada expirednya, ada batas waktunya. Betul. Kayak aku kemarin nginep di hotel, Ya. aku itu merasakan nikmatnya diinjek-injek sama istri di atas spring bed. Enak. Kenapa kok bisa ngerasa enak? Karena nang omah ora duwe spring bed. Ya. Kalau punya spring bed itu akan menjadi sesuatu yang biasa Pak buat kita. Iya. Sehingga enaknya hilang. Betul. Sampean tak kayak mobil Ferrari, 2 tahun ke depan Ferrari itu terasa biasa loh. Iya biasa banget. Tapi sesekali kita tidur di spring bed menjadi sangat enak. Kenapa? Nong oma ora turun nang spring bed, turunnya nang lantai. Di kayak spring bed yo enak. Tapi di kayak spring bed tiap hari suruh tidur di situ, lama-lama spring bed kita Biasa banget. Dan kita akan menuntut kullu man 'alaiha fan. Itulah kemudian ketika kebahagiaan itu erat kaitannya dengan iman, ini sangat merubah perspektif kebahagiaan hari ini. Di mana perspektif kebahagiaan hari ini adalah memiliki sesuatu dan sesuatu itu sifatnya fana. Sehingga orang muter-muter dan berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu. Tidak rampung-rampung. Gak selesai-selesai. Ketika mereka frustasi semua sesuatu sudah dimiliki, larinya adalah kepada drugs dan segala macam. Minuman Karena keras, misalkan obat. banyak kan quotes yang mengatakan misalkan Jim Carrey. Jim Carrey itu bilang aku pengen semua orang merasakan kekayaan dan kesuksesan. Ya. Supaya mereka sadar bahwasanya bukan di situ letak kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan bukan terletak pada kita kepemilikan terhadap sesuatu gitu loh. Tapi lucunya ketika kita nestapa, ketika kita tidak punya, tapi tidak punyanya dan nestapanya kita karena Allah, lah disitulah kebahagiaan. Betul. Kita ngerasa bahagia. Kayak saudara-saudara kita di Palestina ya. Mm-mm. Gaza, Masya Allah. Kayak Nabi ditanya, kenapa kok kamu gak minta spring bed? Loh biarkan orang-orang yang kafir aja itu punya perintah. Tapi kalau diukur kebahagiaannya, ya jelas Rasulullah lebih bahagia Iya pastilah. daripada raja-raja Persia. Karena raja Persia khauf dan huzn itu tadi. Ya. Saking takutnya itu sampai prajurit yang mengelilingi dia ketika tidur itu ya ora kehitung. Iya Sangat was-was sekali. benar. Takut diracun, takut dibunuh. Macam-macam. Kekhawatirannya betul, banyak. betul. Dan lucunya ketika kita belajar tazkiyatun nafs kita akan memahami semakin orang punya kepemilikan barang. Ini antitesis kebahagiaan versi barat ya. Ketika kita punya barang semakin menambah ketakutan karena kita takut hilang barangnya. Takut hilang, takut rusak, takut lecet, takut ya kan. Iya. Kita punya motor butut ya dibrokin dalam Takut biasa aja. dirasani tetangga. Nah, takut gak bisa bayar pajak gitu Nah, kan. Eten. Tapi menarik ini. Kalau menurut Gus Samin sendiri bahagia dan senang. Ini kan beliau cara bahasa gimana, ini maknanya seperti apa? Ini gimana Gus? Bahagia dan senang nih. Orang Jawa itu punya falsafah sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning Dumadi. dumadi. Oke. Itu kan terjemah dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak ini buat orang meninggal dong berarti. Kebahagiaan itu bukan terletak pada ketika kita memiliki sesuatu, tapi ketika kita sadar bahwa semua segala sesuatu itu pada akhirnya miliknya Allah. Oh, I see. Karena kita sudah merasa tidak memiliki. Merasa tidak memiliki dan ketakutan itu hilang.
Ketika kemudian kita sadar bahwa ini semua miliknya Allah, ketika Allah ambil pun kita sudah merasa bahwa Allah ini punyanya Allah. Lalu mengapa kita harus khawatir ketika Allah mengambil punyanya kembali? Makanya orang-orang yang kemudian mereka itu bersabar dalam menjalani ujian mereka, itu Allah kemudian berikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira, kabar bahagia kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Mereka itu yang kemudian alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu ketika mendapatkan musibah dari Allah, mereka berkata bahwa semua ini miliknya Allah. Dan ketika kemudian kita sadar bahwa semua ini miliknya Allah, ayat sebelumnya tadi wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang sadar bahwa semua ini miliknya Allah. Keimanan tadi balik lagi. Keimanan. Bahwa dengan keimanan ini kita kemudian akan merasa bahwa dunia ini sudah tidak ada harganya sama sekali. Apapun yang kemudian hilang daripada kehidupan kita, kita akan sadar bahwa segala sesuatu wa ma indallahi khair. Selalu kemudian kita yakin bahwa segala sesuatu yang di sisi Allah itu pasti baik. Karena tadi kita sudah merasa tidak memiliki dan kita sadar bahwa misal nih panjenengan punya HP yang kemudian betul paham bagaimana cara mengfungsikan HP itu. Suatu ketika HP-nya aku pinjem. HP-nya aku pinjem untuk mengerjakan beberapa keperluan. Terus ketika HP-nya rusak, kira-kira pilih tak perbaikin sendiri atau tak kembalikan kepada panjenengan? Iya juga sih. Dikembalikan kan? Kembalikan pasti. Dikembalikan karena apa? Karena sadar bahwa kita nggak punya kapasitas untuk memperbaiki handphone itu. Nah, maka gambaran sederhana kehidupan itu seperti itu. Pada hakikatnya kita hanya dipinjami Allah. Kita hanya kemudian memiliki sesuatu itu secara sementara. Dan misal nih, tadi ya, pakai contoh HP tadi. Ketika pinjem terus aku ngerasa ini HP aku. Nah, ini HP aku, bukan HP panjenengan. Ketika panjenengan minta HP-nya, kira-kira tantrum atau enggak? Tantrum lah. Tantrum. Tapi beda ketika memang dari awal kita punya keyakinan orang ini HP-nya panjenengan. Pada akhirnya akan dikembalikan. Itu hati akan longgar banget. Legowo ya Gus ya. Karena memang sadar ini bukan punya saya. Dan bukan punya saya berarti kita tidak berhak untuk memilikinya. Sama juga kehidupan dunia ini bukan milik kita pada hakikatnya, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian akan menjadikan rasa takut di dalam hati kita itu akan kemudian terkikis dan kita titipkan kepada Allah. Betul. Termasuk ketika hati rusak yo kudune dibalikan sama yang ngerti. Betul. Cara benelin hati itu. Benerin hati sendiri. Betul. Dan ini jawaban bagi teman-teman yang selama ini sedih dan karena merasa memiliki tadi gitu loh. Ini ketemu jawabannya, ternyata selama ini kita itu dalam kehidupan dunia ya kita hanya merasa memiliki, bukan memiliki asli gitu. Betul. Itu yang akhirnya bikin teman-teman stres gitu. Betul. Luar biasa ya. Wah ini pembahasan khauf nih luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Ini kalau dibahas gitu mungkin bisa jadi 400 episode mungkin. Bisa banget. Iya, One Piece mungkin kalah episode. Raja abad ya nyanyi sewu Pak. Karena One Piece kan mencari ini tujuan ya One Piece ya. Mencari gimana caranya One Piece. Iya. Mencari satu potongan. Padahal satu potongan itu milik Allah. Nah. Dan semua potongan milik Allah. Nah, berarti untuk teman-teman nakama ya. One Piece tuh sebenarnya yang mereka cari adalah miliknya Allah gitu. Menarik. Khauf. Apa tadi Gus? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi untuk teman-teman bolong di mana perspektif kebahagiaan hari ini adalah memiliki sesuatu dan sesuatu itu sifatnya fana. Sehingga orang muter-muter dan berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu. Gak rampung-rampung. Gak selesai-selesai. Ketika mereka frustasi semua sesuatu sudah dimiliki,
larinya adalah kepada drugs dan segala macam. anxiety dan sebagainya gitu. Jadi mungkin bagus nih kita tutup dengan sebuah tagline ini ya. Berarti apa nih Gus? Tagline kita punya tagline, teman-teman punya masalah apapun itu, anxiety, insecure dan sebagainya, masalah apapun terkait hati teman-teman semua, sebesar apapun masalah itu ingat Quranin dulu aja. Karena satu-satunya penyelesai masalah dalam kehidupan kita itu ya Al-Quran tadi. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mau ikut Quran, orang yang mau ikut petunjuk, maka mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Nah, mungkin nanti kita akan tulis ya teman-teman. Kayaknya menarik ini. Menarik, Iya, Kita ini baru tulis. sempat huzan Baru Khauf khauf ya. aja. doang. Huzannya gak sempat sama belum sekali. sempat ya. Khauf pun belum selesai. Belum ya. selesai. Jadi Iya. Kita mungkin tunggu di tahun episode depan selanjutnya nanti ya. tahun depan kita jadikan bukunya, terus episode selanjutnya kita bahas tentang sedihnya dulu Iya. sebagai pengantar ya buat teman-teman semua. Jadi stay tune buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Kita karyakan di tulisan. Betul, Iya. betul. Anda stres, Quranin aja. Quranin dulu Iya, aja. Quranin dulu aja. Terima kasih Gus Amin, terima kasih King Sifrun. Sampai jumpa di episode selanjutnya Bolong Ngaji. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.